Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan hal yang terkait dengan isu dari sebuah konsentrasi yang berbeda, ya. Kalau ekonomi regional itu mengarah ke konsentrasinya perencanaan pembangunan, kan bisa juga sebetulnya menyinggung juga masalah publik. Tapi yang ingin saya coba cermati pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menganalisis isu-isu yang dapat dikembangkan dalam penelitian pada konsentrasi moneter, ya. Kenapa? Karena memang kita punya 3 konsentrasi, ya: moneter, perencanaan pembangunan, dan ekonomi publik, ya. Pada topik mata kuliah ekonomi moneter, Anda akan belajar tentang apa saja yang menjadi fokus pada analisis moneter. Tentu sebetulnya banyak, ya. Sebetulnya banyak, ya, dimulai dari pengenalan konsep-konsep moneter pada ekonomi makro, kemudian fokus pada ekonomi moneternya. Nah, ekonomi moneter atau keuangan, ya, keuangannya bukan keuangan negara, ya. Kalau keuangan negara itu ekonomi publik, ya. Tapi keuangan dalam arti keuangan baik nasional maupun internasional, ya. Dalam analisis moneter, kenapa diperlukan untuk dipelajari, ya, agar kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan terkait dengan tujuan dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Pemerintah dalam hal ini untuk kebijakan moneter haruslah berasal dari lembaga yang independen, tidak di bawah kendali pemerintah, ya, yaitu Bank Indonesia dan lembaga keuangan yang tidak dikendalikan oleh pemerintah seperti OJK, seperti itu, ya. Jadi pentingnya mempelajari ilmu ekonomi moneter adalah agar kita sebagai masyarakat, terutama pengamat ekonomi, itu bisa melakukan analisa terhadap bagaimana perkembangan dari jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat, ya. Kenapa yang diamati adalah jumlah uang yang beredar? Karena otoritas moneter itu menjadi penyedia bagi kebutuhan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan besaran output yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, output yang dihasilkan oleh masyarakat bisa dilihat pada tabel PDB dan PDRB, ya, secara totalitas berapa, ya. Jadi dilihat dari tabel PDB-nya, berapa totalitas dari output yang dihasilkan oleh Indonesia. Kemudian dikeluarkanlah sejumlah uang yang besarannya sama dengan nilai output yang terjadi. Nah, kenapa seperti itu? Karena output yang dihasilkan itu harus dibeli oleh masyarakat
dan masyarakat harus memiliki daya belinya. Daya belinya itu dalam hal ini bahwa pertukaran barang atau transaksi barang yang diproduksi oleh produsen itu dilakukan dengan menukarkan sejumlah uang dengan barang. Jadi tidak ada pertukaran antar barang, melainkan menukarkan sejumlah uang dengan barang. Jadi yang dikendalikan oleh otoritas moneter adalah jumlah uang yang beredar. Nah, dalam mengendalikan atau memantau besaran jumlah uang yang beredar, pihak otoritas moneter itu memiliki banyak instrumen, ya, banyak alat yang faktor yang digunakan untuk menjaga stabilitas dari jumlah uang yang beredar. Ya. Penambahan jumlah uang yang beredar harus berasal dari masuknya aliran uang dari luar negeri yang berasal dari ekspor. Tapi kalau jumlah uang yang beredar itu keluar, ya, karena transaksi yang dilakukan oleh warga negara kita dengan negara lain dalam bentuk impor, maka jumlah uang beredar kita menjadi berkurang. Sementara kalau kita melakukan ekspor, maka jumlah uang yang beredar kita bertambah. Kalau penambahan jumlah uang yang beredar itu tidak didorong oleh transaksi internasional, ekspor dan impor, maka itu tentu akan memicu kondisi inflasi. Anda juga akan belajar apa itu inflasi, ya. Inflasi adalah kenaikan rata-rata harga dari berbagai jenis barang dan jasa yang diperdagangkan di dalam masyarakat, ya. Jadi kenaikannya rata-rata semua barang, hampir banyak barang, ya. Itu terutama sih barang sembako, ya, bahan pokok lah. Nah, kemudian apalagi yang bisa oleh otoritas moneter dijadikan sebagai instrumen dalam pengendalian jumlah uang yang beredar. Misalnya dengan mengendalikan tingkat suku bunga, ya, tingkat suku bunga pinjaman. Kemudian juga banyak instrumen lain, dan itu bisa Anda pelajari, ya, Anda pelajari secara lebih detail. Nah, pada konsep teorinya, jumlah uang yang beredar yang dipelajari di teori ekonomi moneter itu dikenal dengan simbol M, ya. Ada M1, M2, M3. M1 itu kartal dan giral, M2 itu deposit, M3 itu satu lagi uang termasuk uang giral gitu, ya. Jadi M1, M2, M3. Nah, perkembangan terhadap uang sekarang ini sudah berubah, ya. Karena masyarakat sekarang juga sudah punya perilaku yang berbeda dengan perilaku masyarakat pada masa sebelumnya, ya, pada masa zaman dulu, bahwa kecenderungan masyarakat untuk melakukan transaksi, ya, selain menggunakan uang kartal juga uang giral, ya. Kalau sekarang uang kartal itu tidak mesti digenggam dalam bentuk tunai atau cash, ya, tapi sekarang bisa menggunakan electric money atau e-money, ya. Bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga sudah menggunakan electric money, misalnya bayar Gojek, bayar GoPay, bayar GoFood, ya. Itu adalah electric money, ya. Perilaku itu sudah mulai berkembang,
ya. Sehingga analisis terhadap perubahan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat itu sekarang dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, yang penting adalah ketika mau melakukan analisis, ya, ketika kita mau melakukan analisis terhadapnya jumlah uang yang beredar, gitu ya. Terhadap jumlah uang yang beredarnya mau yang mana, M1, M2 atau M3 gitu. Kalau M2 itu berarti termasuk M1, kalau M3 berarti termasuk M2 dan M1. Nah, itu kan konsekuensinya. Dari beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa itu kebanyakan ya mereka menggunakan definisi dari jumlah uang beredarnya sampai dengan M2 ya. Dan juga sudah banyak yang menggunakan jadi M2-nya itu sebagai variabel Y-nya, atau kalau di analisis keuangan itu kan sering menghadapi persoalan heteroskedastisitas ya, sehingga digunakanlah metodenya bukan regresi berganda ya, melainkan menggunakan analisis time series yang pendekatannya matriks VAR atau vektor autoregresif ya. Nah, sehingga sifat dari setiap variabelnya bukanlah variabel dependen independen, tapi merupakan variabel eksogen dan endogen. Nah, dalam VAR itu posisi setiap variabel itu dikatakan sebagai variabel endogen ya, tidak ada yang eksogen. Endogen itu artinya bahwa variabel itu bisa bisa menjadi variabel eksogen juga, tapi dia bisa jadi endogen juga, sehingga secara keseluruhan bahwa variabel penelitiannya itu menjadi variabel endogen seperti itu ya. Jadi variabel endogen yang pertama misalnya yang menjadi fokus penelitian adalah jumlah uang yang beredar, misalnya M2. Jadi variabel endogennya M2. Kemudian variabel endogen yang ruas sebelah kanan yang sebetulnya disebut variabel eksogen ya, itu diantaranya adalah tingkat suku bunga, kemudian inflasi, dan beberapa, katakan misalnya dua variabel, sehingga secara total ada 3 variabel ya. Ketiga variabel itu tidak didefinisikan sebagai dependen independen, tapi sebagai variabel endogen. Nah, karena dalam VAR itu ketika ada 3 variabel yang digunakan, maka sistem persamaannya menjadi 3 kali 3 ya, jadi 9 ya, 9 di dalam matriksnya menjadi ordonya menjadi 3 kali 3 ya. M2-nya yang pertama sebagai endogen, kemudian tingkat suku bunganya yang kedua, tingkat suku bunga menjadi endogen, sementara itu masuk menjadi eksogen dan seterusnya. Anda pelajari lagi bagaimana metode VAR ya. Nah, artinya bahwa analisis di konsentrasi ekonomi moneter itu harus betul-betul mengacu pada konsep teori tentang apa goals akhir dari sebuah kebijakan moneter. Tapi bisa saja dengan menggunakan metode lain, misalnya autoregressive lag gitu ya, ARDL ya, sehingga pemilihan terhadap variabelnya tetap menggunakan konsep-konsep seperti yang dipelajari dalam ekonometrik ya. Dan endogennya bisa saja tidak M2 tapi variabel lain, misalnya analisis terhadap inflasi ya, karena
otoritas moneter juga punya punya kewajiban atau punya tugas untuk juga bisa mengendalikan inflasi, ya, supaya tidak terjadi penurunan terhadap nilai tukar mata uang domestik, ya. Kemudian tidak terjadi penurunan daya beli dan berbagai faktor-faktor lain yang menjadi dampak atas perubahan-perubahan dalam indikator moneter, ya. Jadi yang dianalisis misalnya inflasi ini dipengaruhi oleh apa saja, gitu ya. Jadi inflasi menjadi endogennya, ya, eksogennya kita cari variabel apa, X-nya apa, ya, variabel Y-nya misalnya adalah tadi inflasi, kemudian variabel Y-nya X-nya apa, ya, inflasi itu dipengaruhi oleh apa, kan, gitu ya. Apakah suku bunga juga berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu harus dicari teorinya. Anda harus mencari teori yang menjadi dasar penjelasan atas hubungan antar variabel. Itu penting, ya. Anda mencari teori yang menguatkan penjelasan Anda terhadap hubungan antar variabel. Harus sesuai dengan teorinya, ya. Kemudian Anda juga harus melampirkan penelitian terdahulu yang juga menggunakan konsep model yang menjelaskan bahwa variabel itu menjadi variabel endogen dan eksogen, atau eksogen dari endogen, kan, gitu ya. Nah, ini penting, ya, buat Anda yang nanti mau menempuh konsentrasi moneter, ya, maka fokuslah dengan topik-topik yang memang menjadi sentra bagi analisis moneter, ya. Yang pasti otoritas moneter itu memiliki kewajiban yang utama adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, apakah hanya itu saja otoritas moneter tugasnya atau kewajibannya? Tidak. Mereka juga harus mengendalikan inflasi, mereka juga harus menentukan tingkat suku bunga, mereka juga harus menentukan instrumen lain lah dalam perbankan, katakan, ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda pelajari lebih lanjut sehingga Anda bisa menemukan konsep secara teoritis, ya, dan variabel yang bisa digunakan untuk penelitian. Dan yang lebih penting adalah ketika Anda menentukan variabelnya, Anda dapat menemukan datanya. Data keuangan biasanya tersedia di Bank Indonesia, ya, di publikasi di Bank Indonesia, ya, yang atau juga di lembaga keuangan, ya, di Departemen Keuangan, ya. Silakan Anda cari dan jangan gunakan variabel yang tidak didukung oleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Kemudian yang lebih penting juga adalah Anda pelajari betul tentang metode analisis yang cocok untuk Anda gunakan dalam penelitian tersebut, ya. Jadi konsep ekonometriknya dipelajari secara baik. Demikian yang mau saya sampaikan. Saya akan terus membuat video yang dapat menginspirasi Anda, terutama pada akhirnya Anda terinspirasi untuk menyusun skripsi dengan topik-topik yang sedang berkembang dan bagaimana memiliki pola pikir untuk menentukan topik penelitiannya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.